Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Lia Puspitasari selaku Kepala SD Muhammadiyah Gresik. Yang saya hormati Bapak Al-Anur Hasan Anwar, MPD selaku lembaga dari Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten Gresik. Ibu Insinyur Siti Faiza, perwakilan dari Aisyah Kabupaten Gresik. Bapak M. Fadli Aziz, MPD dari Majelis Desmen PRN PPI, serta Bapak Ibu undangan perwakilan dari wali murid. Selamat datang di SD Muhammadiyah Manyar. Lalu yang saya banggakan, Ustazah SD Muhammadiyah Manyar dan juga anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita hari ini bisa beraktivitas seperti biasanya dengan tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam tetap terimakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan Nabi Muhammad kita sampai detik ini bisa memeluk Islam dan beriman. Semoga sampai akhir hayat kita. Amin. Lalu saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan kami dari CGP Angkatan 6 dari SD Muhammadiyah Manyar Gresik. Berikut susunan acara untuk kegiatan hari ini. Yang pertama, pembukaan. Saya buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Manyar. Yang ketiga, sambutan dari Majelis Desmen PRN PPI Gresik. Baik, yang berikutnya kami persilakan Ustazah Lia Puspitasari untuk memberikan sambutan. Terima kasih Ustazah Tibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Bapak semuanya, para undangan juga Ustazah CGP Angkatan 6 SD Muhammadiyah Manyar, juga anak-anak SD Muhammadiyah Manyar ya, perwakilan yang sudah ada di sini. Masih semangat? Masih. Ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kehadiran semuanya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk hadir di kegiatan yang diinisiasi oleh 7 orang guru yang alhamdulillah sudah masuk di calon guru penggerak angkatan 6 ini, dan di sore dan di hari ini nanti kita akan membicarakan beberapa hal terkait dengan pengembangan sekolah ke depan yang insya Allah nanti akan juga difasilitasi oleh teman-teman dari CGP Angkatan 6. Di antaranya paling tidak nanti yang kita membicarakan seputar terkait dengan pengembangan sekolah, begitu ya, secara pengembangan sekolah terkait dengan bagaimana kita memfasilitasi pendidikan yang berpusat pada anak. Sehingga tujuan nanti apa yang kita bicarakan ini nanti, yang pertama nanti mungkin kita akan diajak identifikasi gimana sih beragam aspek untuk pengembangan program sekolah yang itu berpusat pada berpihak pada murid. Kemudian bagaimana kita menggunakan beragam aset milik sekolah ini, dan bagaimana kita tidak melupakan segala potensi yang kita punya dan peluang yang sebenarnya sudah kita punya untuk terus mengembangkan program di sekolah ini yang tentunya berpihak pada murid. Jadi mohon nanti semuanya bisa mendengarkan unek-uneknya, sarannya, sehingga layanan pendidikan di ajaran ini bisa semakin berpihak pada murid dan semakin baik lagi. Terima kasih, itu saja Ustazah Tibi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
Baik, terima kasih. Saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'du, yang saya hormati segenap pimpinan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik, khususnya dari LSDIPO dan juga dari Aisyah PDA Gresik yang kami hormati. Segenap Bapak Ibu Wali Murid SD Muhammadiyah Manyar, Kepala SD Muhammadiyah Manyar, rekan-rekan guru penggerak khususnya angkatan ke-8 dari SD Muhammadiyah Manyar, angkatan ke-6 ya, mohon maaf, angkatan ke-6 yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya kita bisa berkumpul untuk merumuskan bersama terkait dengan pengembangan SD Muhammadiyah Manyar berbasis pengelolaan sumber daya, khususnya berbasis aset. Ya. Di sana nanti kita bareng-bareng kita cermati dari sisi strength atau kekuatan sekolah kita ada di mana, termasuk juga opportunity ya, peluang-peluang yang bisa kita ambil dari pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah ini untuk pengembangan SD Muhammadiyah Manyar ke depannya. Sehingga nanti kami yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semangat inisiatif dari teman-teman guru penggerak ya, untuk bisa menggerakkan semua yang ada di sini ya, untuk pengembangan, untuk kemajuan SDM yang lebih baik, lebih khusus lagi untuk kualitas peserta didik untuk anak-anak kita yang di SDM ini. Sehingga sangat berharap nanti apa yang ditelurkan ini bisa menjadi program sekolah yang itu akan sangat bermanfaat untuk kemajuan SD Muhammadiyah Manyar. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fadil Aziz atas sambutannya. Berikut akan kami paparkan beberapa hal tentang modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dan setelahnya akan kita berdiskusi ya saudara, diskusi untuk memetakan aset sekolah tercinta kita ini, SD Muhammadiyah Manyar, dan juga nanti pemanfaatannya terhadap program-program sekolah yang berpihak pada murid. Dan nanti endingnya sebagai perwujudan untuk karakter profil pelajar Pancasila. Kami persilakan kepada Ustazah Nur Aini Oktavia, SPD. Kami persilakan. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Ustazah Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri ya. Oke. Saya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ustazah Lia Puspitasari, Magister Pendidikan selaku Kepala SD Muhammadiyah Manyar. Yang kami hormati beberapa bapak, ibu, perwakilan dari tokoh masyarakat yang ada di sekitar Gresik. Dari LSBO ada Ustaz Hasan, dari Alicia ada Ustaz Isa, dari Majelis Dikasmen ada Ustaz Aziz, dari Bapak Aziz, dan juga dari
perwakilan RT, lingkungan setempat ada Bapak Fatis dan juga Bapak Ibu wali siswa, para ustadz saya dan juga anak-anakku yang berbahagia. Coba ya kita cek dulu semangatnya. Kalau saya bilang SD Muhammadiyah Manyar, sudah semangat semuanya ini ya semuanya. Nah hari ini saya bersama ke-6 teman saya para calon guru penggerak dari Kabupaten Gresik angkatan 6, khususnya yang berada di SD Muhammadiyah Manyar. Kita di sini akan bersama-sama belajar bersama tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tentunya yang ada di sekolah kita di SD Muhammadiyah Manyar. Oleh karena itu di sini kami mengundang beberapa orang yang terkait atau pihak-pihak terkait yang bisa kami ajak diskusi dan juga sumbang gagasan terkait aset yang dimiliki oleh sekolah dan bagaimana memanfaatkannya untuk program-program yang berpihak kepada murid. Untuk yang pertama, tujuan kami di sini kami bersama-sama para calon guru penggerak akan mengidentifikasi bersama dengan cara kolaborasi atau kolaboratif dengan warga sekolah lainnya membahas tentang aset atau kekuatan dan sumber daya yang dimiliki di SD Muhammadiyah Manyar. Sekolah kita tercinta ini adalah sekolah yang sangat luar biasa dengan segala aset atau potensi yang dimiliki, mulai dari aset yang nampak atau yang tangible hingga aset yang tak nampak atau yang intangible. Nah, di sini kita bersama-sama akan mengidentifikasi. Untuk selanjutnya terkait dengan sekolah sebagai ekosistem. Nah, coba ya, Ustazah di sini ingin bertanya nih, terutama untuk anak-anaknya Ustazah atau Ustadz yang sudah belajar tentang ekosistem. Sepertinya ada di kelas 4 atau kelas 5 ini ya. Kalau Ustazah mau tanya, apa sih ekosistem itu? Ada yang tahu nggak sih? Mbak Aira mungkin sudah belajar ekosistem. Apa itu ekosistem? Ada yang tahu? Apa yang Mbak Aira tahu? Apa sih ekosistem itu? Ada yang tahu? Atau mungkin di sini ada guru sains ya, ada Ustazah Fira di sini. Nah, coba Ustazah Fira, apa sih ekosistem itu yang diketahui atau yang pernah diajarkan ke anak-anak? Ekosistem adalah kalau ekosistem itu sederhananya gitu ya Ustazah Fira, ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, good job ya. Terima kasih Ustazah. Kita beri apresiasi dulu pada Ustazah. Jadi ekosistem itu ada interaksi. Nah, apa hubungannya ekosistem ini dengan sekolah? Di dalam guru penggerak kita diberi pengetahuan bahwa sekolah itu adalah sebuah ekosistem. Jadi ekosistem itu tidak hanya yang ada di alam, tetapi yang ada di sekolah kita itu juga kita sebut sebagai ekosistem. Mengapa demikian? Karena di dalam sekolah ada interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Nah, anak-anak pasti tahu nih, kalau biotik itu berarti faktor yang apa? Seperti apa biotik itu? Faktor yang hidup, betul Mbak Aira, good job. Biotik itu adalah, betul ya, jadi biotik itu adalah faktor-faktor yang hidup, sedangkan abiotik itu adalah faktor-faktor yang tidak hidup, betul, atau bukan mati ya, tapi tidak hidup. Nah, seperti apakah itu? Jadi unsur-unsur biotik dan abiotik di sini saling berinteraksi. Unsur biotik di sini seperti manusia, ustadzah, anak-anak, kemudian lingkungan yang ada di sekitar, tokoh masyarakat, dinas pendidikan, kemudian guru, staf, pengawas sekolah, semua itu adalah unsur biotik yang ada di sekolah kita, ya, atau unsur-unsur yang hidup yang membidangkan ada di sekolah kita. Terus kemudian unsur abiotik itu apa saja? Nah, unsur abiotik itu adalah unsur yang juga berperan aktif dalam proses pembelajaran dan pengembangan sekolah. Apakah itu mati? Tidak, ya. Tetapi unsur-unsur ini hidup dengan perannya masing-masing. Contohnya seperti apa, Ustazah? Contohnya seperti keuangan, kemudian sarana prasarana, lingkungan yang ada di sekolah, baik itu lingkungan alam atau lingkungan kelas, itu semua termasuk dalam faktor abiotik yang saling berinteraksi di dalam sebuah ekosistem sekolah. Kemudian, bagaimana caranya supaya ekosistem yang ada di lingkungan sekolah ini bisa kita manfaatkan dengan baik? Nah, di sini ada dua jenis
pendekatan atau approach. Yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan atau masalah yang kita sebut dengan deficit based approach. Dan yang kedua adalah pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset based approach. Nah, sebelum saya menjelaskan, kira-kira nih, kalau kita dulu ketika kita ada masalah atau ada sesuatu yang kurang, kita pasti akan cari tahu kurangnya di mana ya, celahnya ada di mana. Nah, kira-kira kalau kita berpikir seperti itu merupakan pendekatan yang bagaimana? Apakah deficit based approach ataukah asset based approach? Ada yang tahu? Misalnya nih, gambar kita ya, kita sudah gambar gunung. Oh, kayaknya ada yang kurang ya, nggak ada pohonnya, nggak ada burungnya. Nah, itu terima kasih Saudara Vita. Itu adalah pemikiran deficit based approach. Atau kita mencari celahnya di mana, kurangnya di mana, yang salah di mana. Itu adalah proses berpikir berdasarkan kekurangan atau deficit based approach. Nah, kali ini kita akan mencoba merubah paradigma itu menjadi asset based approach. Nah, kalau kita melihat yang namanya aset itu bisa diartikan sebagai apa kira-kira Ustaz saya? Atau mungkin dari Bapak Ibu tokoh masyarakat, aset itu apa? Nah, sumber daya, ada lagi? Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu tokoh masyarakat ya, dari sini atau dari wali siswa? Ada mamanya Aira, ada juga mamanya Ahmad. Apa kira-kira? Kekayaan. Oh, kekayaan, betul sekali ya. Nah, di sini kita akan merubah pola pikir kita yang dulunya mungkin kita mikirnya kurangnya apa, salahnya apa, masalahnya di mana. Kita akan ganti paradigma itu menjadi paradigma berpikir aset. Atau kita punya kekayaan apa? Nah, kita punya modal apa? Kita punya kekuatan apa? Kelebihan apa? Betul. Itu juga aset ya. Itu juga aset. Itu juga aset. Ya, Mas sekali tambah guru. Nah, itu adalah pola berpikir aset ya, Ustaz saya, Bapak Ibu. Kita akan mencoba merubah paradigma itu sehingga apa yang kita lihat bukan lagi kekurangannya, bukan lagi celahnya, bukan lagi masalahnya, tetapi apa yang kita miliki, potensi apa yang ada dalam sekolah kita itu yang akan kita jadikan sebuah aset yang melucut kita untuk bisa bersemangat dan menjadikan sekolah ini sekolah yang lebih baik dan lebih baik. Untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman-teman dari calon guru penggerak angkatan 6 di SD Muhammadiyah Banjar yang lainnya. Monggo kami silahkan. Oke, terima kasih. 1, 2, 3 roll action. Kena potong ini. Terima kasih Ustazah Tia yang saya hormati, Ustazah Vita, Kepala SD Muhammadiyah Banjar, tokoh masyarakat, wali siswa dan anak-anak yang berbahagia serta saudara-saudara. Sekolah sebagai sebuah komunitas, ya di sini menurut Green Enhance ya pada tahun 2016 telah memetakan 7 aset utama dalam sebuah komunitas yang ada di lembaga pendidikan. Ya, ketujuh aset ini dapat saling beririsan satu sama lain. Ya, bisa jadi modal manusia ini nanti bisa beririsan dengan modal politik, modal sosial, bisa berhubungan dengan modal agama dan budaya. Nah, ini bisa kita lihat ada 7 modal atau aset utama yang dalam hal ini nanti akan mendukung komunitas yang ada di sekolah tersebut. Yang pertama modal manusia. Modal manusia ini merupakan sebuah keniscayaan yang harus ada. Ya. Oh sudah ya. Jadi sumber daya manusia mempengaruhi sekali, ya meskipun yang lain juga nanti saling keterkaitan, tetapi ibarat sebuah komputer begitu, manusia ini merupakan core-nya begitu. Jadi
Jadi aset-aset yang lain nanti akan bergantung pada bagaimana modal manusia ini nanti dalam pendekatan pemaksimalan atau relevansi dari sumber daya manusia ini terkait program-program yang ada di sekolah. Lanjut yang nomor 2. Yang kedua, modal sosial. Ya, modal sosial ini juga sangat penting. Setelah modal manusia tadi sudah sudah ideal gitu. Nah, selanjutnya adalah modal trust dan modal trust dan jaring ya. Nah, jadi ketika di tempat atau lembaga pendidikan itu sudah saling percaya, terus networkingnya bagus, ini akan menjadi modal sosial yang bagus atas kemajuan sekolah tersebut. Selanjutnya apa? Nah, modal politik ini saat mempelajari modul 3.2 itu di awal-awal saya mencoba apakah ada kaitannya sih kira-kira modal politik itu di dunia pendidikan. Ternyata ada. Ya, jadi modal politik itu mempunyai pengaruh pada kebijakan. Ya, entah kebijakan pemerintah daerah atau yang paling mikro adalah kebijakan kepala sekolah. Bapak majelis juga begitu. Nah, ini merupakan modal politik ini juga merupakan sebuah aset yang dapat mempengaruhi bagaimana program-program yang ada di sekolah tersebut bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, aset modal atau agama dan budaya. Jadi aset sosial agama dan budaya ini ketika kita breakdown ke Kabupaten Gresik, Gresik itu merupakan kabupaten yang dalam hal ini religius begitu ya, adat dan budaya keagamaan masing-masing. Dan saya melihat di Gresik itu ketika pendidikan formal itu berjalan pagi, pendidikan non formal itu berjalan sore hari. Contoh seperti TPA. Nah, ini merupakan dukungan yang luar biasa terkait pola pendidikan yang ada di Gresik. Jadi ini kalau misalnya saya breakdown di Kabupaten Gresik, nah, itu pasti akan mempengaruhi lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Gresik. Lanjut. Nah, ini modal fisik atau sarana dan prasarana. Jadi kalau tadi pendekatan aset, pendekatan sarana dan prasarana ini bisa kita kaitkan. Ya. Jadi bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran. Jadi ini sangat mempengaruhi nanti apakah ada labnya, atau ada aulanya, ada tempat pelatihannya. Nah, infrastruktur atau sarana prasarana ini mulai dari saluran pembuangan, sistem air dan seterusnya. Jadi modal ini sekali lagi sangat dibutuhkan ya. Ketika nanti kita tadi sudah berpikir tentang bagaimana aset manusia, maka aset yang kelima yaitu modal fisik. Selanjutnya, nah ini lingkungan alam ya. Jadi saat ruang kolaborasi kita ditantang oleh fasilitator kita untuk bagaimana mencermati lingkungan atau alam di Gresik. Di Gresik itu terbagi menjadi dua. Kalau kota itu minimum ya aset pembelajarannya terutama yang di landscape alam. Tetapi ketika kita keluar dari Gresik, Gresik ini merupakan kabupaten yang mempunyai garis pantai misalnya. Itu juga bisa menjadi tempat belajar laboratorium alam anak-anak. Nah, contoh misalnya kalau di pedesaan anak-anak masih menemui udara yang bersih, terus laut, tanaman, danau. Tapi ketika di kota itu bisa jadi berbeda pendekatan aset lingkungan alamnya. Lanjut terus. Nah ini yang terakhir. Nah, kenapa modal financial ini terakhir? Ya padahal ketika saat diskusi di ruang kolaborasi ini menarik loh. Kenapa? Padahal ini adalah yang mendukung semua kegiatan. Kok malah ditaruh di belakang? Nah ternyata modal finansial itu tidak satu-satunya modal yang bisa menyelesaikan masalah kegiatan ini. Tetapi masih banyak aset yang lain begitu yang bisa sekali lagi dari kekurangan-kekurangan itu bisa dimaksimalkan.
Jadi modal finansial itu termasuk ada tabungan, ada investasi dan seterusnya. Ya. Jadi ini gambaran 7 aset utama dalam komunitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dilanjutkan oleh teman kami untuk penjelasan atau pemetaan aset di SDMM. Nah, ini gambaran aset sumber daya manusia kita, mulai dari guru yang muda, terus ini ada security, ya, ini ada guru yang energik dan seterusnya. Semoga dilanjutkan. Oke. Terima kasih Ustaz Lopan. Selanjutnya kita sekarang akan memetakan aset. Nanti memetakan asetnya kita buat seperti apa ya? Pelatih. Jangan seperti pelatihan gitu deh. Seperti game gitu anak-anak. Jadi nanti anak-anak menulis kira-kira Ustazah nanti menempel 7 kertas putih. Ada modal dari modal apa tadi, manusia sampai modal finansial. Nanti Ustazah tempelkan di ruangan ini. Anak-anak menulis yang modal 1 dan yang hadir di sini menulis kira-kira yang tergolong modal finansial di SD Muhammadiyah Manyar itu apa, yang tergolong modal fisik itu apa. Semuanya yang hadir di sini boleh menulis lebih dari 1 seperti itu, ya. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustazah Fia dan Ustaz Sofan, kita sekarang waktunya untuk memetakan aset yang ada di SD Muhammadiyah Manyar seperti itu. Dari yang tadi Ustazah cek lagi, ada 7 modal manusia. Nah, di sini aset manusia di SD Muhammadiyah Manyar itu siapa saja atau apa saja? Nah, seperti itu. Ada yang sudah jenjang pendidikannya S2 lah, seperti itu mungkin bisa dituliskan di sana. PTK yang prestasinya juga luar biasa seperti itu yang Sudi. Kemudian modal sosial, modal politik, kebijakan-kebijakannya ya bisa kita ambil itu sebagai pendekatan aset, berbasis aset. Satu ini ya. Monggo bisa lebih dari 1. Nanti kita ini seperti ini. Ada solasif dari Umi. Aset itu tadi. Nanti biasa boleh. Nanti kita tempelkan. Boleh. Jadi nanti Bapak Ibu wali siswa dan para tokoh masyarakat ini nanti minta tolong menuliskan tadi dari 7 aset tadi yang sudah disampaikan itu di SD Muhammadiyah Manyar itu punya aset manusia itu di sisi yang mana, apa saja ya asetnya. Terus kemudian di sisi modal fisik, SDMM ini sudah punya modal fisik, secara fisik apa saja bisa dituliskan di situ. Anak-anak pun juga yang diketahui dari fisiknya SDMM itu seperti apa. Kalau anak-anak ketika main di SDMM itu yang kelihatan itu apa ya fisiknya di situ, boleh dituliskan di situ. Nanti ditempelkan di papan yang sudah ditempelkan oleh Ustadz atau Ustadzah. Begitu juga mohon maaf untuk Bapak Ibu serta tokoh nanti bisa ditempelkan sesuai dengan modal yang sudah diklasifikasikan. Karena nanti apa yang dituliskan oleh Bapak Ibu itu nanti bagian dari pemetaan modal yang dipunyai oleh SDMM. Yang nanti arahnya kita akan menuju kebermanfaatan modal ini untuk ke depan seperti itu. Jadi misalkan model aset atau fisik Bapak Ibu sudah melihat ini, monggo silakan dituliskan di sticky note itu tadi. Nanti minta tolong ditempelkan di sini seperti itu. Sehingga nanti kami bisa memetakan serta mengklasifikasikan modal finansial. Secara finansial itu SDMM seperti apa, mungkin dari ibu dan tokoh masyarakat yang mengetahui tentang itu, monggo silakan bisa dituliskan di situ. Dari anak-anak juga kalau misalkan tahu terkait modal manusia dan fisiknya SDMM, silakan dituliskan di situ. Gitu ya.
terkait gurunya. Kalau gurunya itu terkait sama modal manusianya. Gurunya cantik-cantik. Oh, aset itu. Ya, aset. Langsing-langsing. Ya, itu. Itu asetnya ya. Asetnya. Kan baik untuk satu kertas sticky note itu untuk satu aset ya Ustaz. Jadi bisa didapatkan ya masing ada di sini. Satu sticky note satu aset. Buku jasa. Boleh dikasih keterangan misalnya manusia nulis misalnya Ananda Aira nulis guru. Boleh dikasih keterangan guru baik saat mengajar, ramah. Gitu juga Bapak Ibu wali siswa atau ustazah boleh nanti. Ada sticky note lagi Ustaz Lutfi. Terus ada saya sambung Bapak. Ada teman kayaknya. Itu puasa pertama di sini. Sedikit kolektor pokoknya. Ya, setuju. Diviralkan ya. Sip. Jadi Bapak Ibu yang sudah bisa langsung ditempelkan ya di kertas yang sudah disediakan. Dari LSDU. Ustaz, tidak apa? Saya dari Pak RT. Pak RT. Terima kasih Bapak RT. Bapak RT. Model sosial. Boleh dibacakan ya? Boleh. Nah. Lagi kita pegangin. Boleh Pak. Bisa. Karena dulu Apa saja yang bisa. modal sosial dari Pak Faiz dari Amuntai menyampaikan di sini memiliki pembiasaan yang bagus, misalnya saling, salam, sapa, memiliki tata tertib dalam proses pembelajaran, excellent service-nya juga bagus seperti itu. Dari Bunda Asia, Bunda Sosial, para pengajar, karyawan yang pertama dalam mendidik siswa. Barangkali ada yang bertanya, boleh. Mungkin ada yang kurang jelas dari penjelasannya atau bingung memetakan yang mana asetnya, boleh Ustazah atau Bapak Ibu boleh sharing ya, kita sharing. Iya. Nggak ada di sini. Ini ada. Indonesia. Terima kasih Ustazah. Agama Bapak apa? Ini modal manusia. Iya, Bapak. Yang mulai pendidikan. PP, modal finansial. modal lingkungan
Bapak Ibu untuk yang modal sosial, fisik, finansial, lingkungan alam. Ada di sini. Lingkungan belum ya? Oh belum, oke. Belum diisi, Pak. Modal finansial. SPP-nya mahal. Nah, modal manusia harusnya lengkap ini ya. Monggo Bapak Ibu, modal finansial, modal sosial, modal lingkungan juga belum. Komisi strategi. Modal sosial ini seperti misalnya organisasi ya, organisasi kemasyarakatan yang dekat dengan sekolah seperti itu, atau komunitas pecinta lingkungan ada di kampung di sini. Kalau dengan dekat dengan SD itu bisa lingkungan. SD ya, dekat dengan SD. Sosial. Oke. Sudah Bapak Ibu anak-anak Ustaz saja? Oke. Silakan ditambah. Sini ada nempel. Silakan ditambah sesuai judulnya. Baik, modal manusia, murid yang terampil. Boleh. Di sini. Siapa ya? Oh, modal agama. Bisa sholat di masjid, berarti itu sosial ya. Kalau bisa sholat di masjid itu usia. Ya. Sudah. Terima kasih. Ini lingkungan. Oh budaya. Agama. Budaya dua-duanya bisa ya. Sholat di masjid. Ada yang bertanya mungkin? Oh sepertinya sudah jelas. Oh iya. Terima kasih. Pertanyaannya kan tadi kita harus merubah mindset kita ya. Kita juga harus merubah paradigma kita bahwa dari yang kekurangan itu atau yang disebut dengan tadi defisit itu menjadi sebuah aset. Tapi ada kata perkataan seperti ini. Memang kan defisit juga perlu kita pikirkan. Artinya berarti bukan seharusnya berbeda paradigma atau kita harus mencari keseimbangan antara defisit dan aset. Karena nanti juga kita perlu memikirkan celah-celah apa yang kita bisa nantinya setelah itu kita tutup. Kalau kita memikirkan aset, kelebihan kita terus tidak memikirkan kelemahan, itu juga nanti bisa jadi fatal untuk kita. Misalnya kayak istilah kayak di atas langit ada langit lagi gitu. Itu gimana tanggapannya? Terima kasih. Terima kasih sebelumnya Ustaz Zaki untuk pertanyaannya. Memang antara paradigma berpikir defisit dan juga aset, dua-duanya itu memang seharusnya balance ya. Karena kenapa? Kita tidak bisa kalau kita tidak hanya melihat dari aset yang kita miliki, tetapi celah-celah yang ada itu juga kita berusaha untuk menutupi semaksimal mungkin. Nah, dari celah yang ada ini tadi kita tutupi dengan paradigma berpikir aset itu tadi. Dari apa yang sudah kita miliki, kekayaan yang sudah kita miliki, model yang sudah kita miliki, itu nanti bisa menutup dari defisit-defisit apa yang ada, dan itu bisa ditutupi dari aset-aset yang kita miliki seperti itu. Jadi keduanya ini saling melengkapi. Kita nggak bisa hanya melihat dari kelebihan, tetapi meniscayakan kekurangan yang kita miliki. Namun kekurangan yang kita miliki ini tadi kita tutupi dengan aset yang ada. Seperti itu saja. Ini dari teman-teman ada yang ingin menambahi? Oh iya. Paling tidak kita berpikir itu dimulai dari peluang atau hal yang positif dulu
sehingga kita itu jadi semangat. Paling tidak seperti itu. Ya, setuju. Sehingga membuat atmosfer yang positif. Iya, sehingga tercipta positif. Kalau nanti kita berpikirnya kurang itu kemungkinan tidak bisa terlaksana. Karena apa? Karena lebih mengedepankan pesimis, kekurangan. Makanya jadinya dari Sadapira bisa yuk bisa, bisa yuk bisa. Itu Sadapira itu memikirkan bagaimana bahasanya aset yang sudah lengkap punya itu begitu ya, Sadapira ya. Seperti yang tadi kita lakukan. Ya, seperti yang tadi kita lakukan itu, polusi itu kan kekurangan ya dari bersih itu dengan melihat. Tapi tim IPA melihatnya polusi itu sebagai aset, sehingga menghasilkan produk temuan-temuan baru. Itu salah satu contoh. Oke, ini barangkali untuk menjawab Ustaz Zaki, kami ada bayangan yang satu berpikir tentang aset dan yang satunya berpikir tentang kekurangan. Nanti untuk perbandingannya bisa dilihat ya Bapak Ibu. Ini yang berpikir kekurangan. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja menggunakan banyak tulisan karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan otomatis akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang dan alat yang kita punya itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ada Lena. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit, kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau tarian lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi merasa Bu, waktunya terlalu. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Lagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Baiklah, kalau kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah, kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana bos yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Oke, kalau itu tayangan pertama ya. Jadi ini yang berpikir kedua. Berpikir aset. Baik Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan segitu. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas kita susun jadi panggung satu. Nah untuk aula itu kalau Pak Puji bisa
pinjam yang di dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah terus yang ketiga Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa Bu. Terus pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan, itu bisa kita gunakan. Nah untuk balon itu kebetulan Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini. Saya juga punya ide Bu, untuk kostum bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan kaligrafi yang untuk rembing-rembingnya, dan bisa kita susun juga pengulinya di situ. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun, seadanya yang ada di punggung. Kemudian kalau secara epoxy kita menggunakan bahan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan kaligrafi yang untuk rembing-rembingnya, dan bisa kita susun juga pengulinya di situ. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun, seadanya yang ada di punggung. Kemudian kalau secara epoxy kita menggunakan bahan dan anak sendiri yang mengenai. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa Bu, itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali mendengar ide-ide Bapak dan Ibu sekalian. Ayo kita buat acara tulisan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Ini ya Bapak Ibu, jadi perbedaan antara berpikir berdasarkan kekurangan dan berpikir berdasarkan aset. Ini akan mempengaruhi program kita nantinya ke depannya. Apapun yang based on apa yang kita pikirkan ya. Kalau itu awal kita berbasis aset, apapun itu selalu bisa dilaksanakan seperti tayangan ya. Itu baik. Untuk selanjutnya bisa dibantu untuk membacakan apa yang sudah dipetakan dari semua peserta pada acara hari ini. Terima kasih Bu Ati atas saran dari yang model manusia, Ustazah Ati, yang model manusia yang pertama di SD Muhammadiyah Mayat ini guru minimal pendidikannya S1 dan beberapa sudah yang S2 dan S3. Ini keren ini masukan dari ini ya Ustazah SDMM ini pengalaman. Yang kedua, guru yang memiliki kompetisi dan kompetisi yang tinggi dan juga kompetensi dalam hal mempelajari Al-Quran, Ustazah Ati. Jadi tidak hanya akademik, non akademik juga. Kompetisi dan kompetensi. Ya. Oh, ini dari anak-anak, dari siswa, guru yang ramah terhadap siswanya. Terima kasih. Jujur ya ini. Lihat dadanya. Kan harus jujur. Selanjutnya ada guru-guru yang kreatif dan inovatif. Oke, lanjut di model selanjutnya. Model selanjutnya model sosial. Ada banyak ya. Bapak Ibu nanti kita share yang sudah dituliskan sama Anita. Model sosialnya hubungan yang harmonis. Hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar. Kemudian keguyupan GTK sebagai keluarga. Guyup rukun. GTK sebagai keluarga.
Ada lagi kerjasama dengan puskesmas. Oke, ya. Terus modal politik. Oh, politik di sana. Modal politik di sini ada satu, akses ke pemerintahan, eksekutif dan legislatif, persyarikatan seperti itu. Persyarikatan. Yang kedua di sini sekolah atau kepala sekolah itu bisa membuat kebijakan yang melibatkan apa ini? Pedimas apa ya? Ormas ya, melibatkan ormas. Terus yang berikutnya di sini dekat lembaga permasyarakatan. Lembaga masyarakat, contohnya kayak puskesmas. Terus dari salah satu wali siswa, ini ada yang bekerja di instansi pemerintah dan pengurus parpol, sehingga mudah mendapatkan link positif untuk pendidikan. Seperti itu. Lanjut ke model agama dan budaya. Oke, untuk model agama dan budaya di sini kalau boleh saya rangkum dari keseluruhan, sekolah kita ini dekat dengan sarana ibadah ya, masjid yang ada di Pongangan itu, sehingga memudahkan anak-anak untuk bisa mengakses fasilitas masjid atau beribadah di sana, baik untuk sholat zuhur, asar dan sholat-sholat yang lainnya. Terus kemudian juga lingkungan kita ini termasuk ke dalam lingkungan yang religius atau lingkungan yang religi, sehingga suasana keagamaan nampak di sekolah kita seperti itu ya. Dan juga ada ini pembiasaan anak-anak untuk sholat berjamaah di masjid karena adanya fasilitas ibadah yang tadi, dan juga untuk ini mengajinya anak-anak ketika sepulang, tahfidz, Al-Quran learning. Lanjut fisik. Modal fisik, kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Gedung yang megah berlantai 4. Kemudian perpustakaan mudah diakses, koleksi beragam dan nyaman. Perpustakaan yang mudah diakses, koleksinya beragam dan nyaman. Oke, lanjut. Dan berarti ya, fisik tadi sekarang model lingkungan. Oke, modal lingkungan. Baik, yang model lingkungan di sini saya yang menuliskan bahwa sekolah kita itu letaknya sangat strategis Di tengah kota. karena di tengah kota, apalagi di tengah perumahan yang elit gitu ya. Seperti itu. Elit. Lalu dinamis. Masyarakatnya dinamis. Ini ada anak-anak yang menuliskan banyak tempat bermain. Asik. Contohnya Baca itu. kan ada tempat bermain Greskol itu. Yang sore buka sampai Cilebas. Lanjut. Oke, modal finansial. Oke, SPP siswa yang sudah mahal kita akses. Kemudian keuangan sekolah yang cukup kuat. Kemudian sekolah favorit yang mempunyai daya jual dengan nilai yang tinggi. Training ya, sekolah elit. Oke. Oke, alhamdulillah nih Bapak Ibu semuanya, gitu. Saya serta anak-anakku hari ini kita sudah memetakan ke 7 aset yang kita miliki, mulai dari modal manusia, sosial, finansial, fisik, lingkungan, politik, agama dan budaya.
Nah, nanti dari kesemua model ini akan kita rangkum bersama dalam sebuah notulasi atau keterangan yang nanti bisa kita baca bersama-sama. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bertemu kembali, berdiskusi kembali mengenai pemanfaatan aset yang sudah kita tulis atau kita identifikasi bersama-sama. Nah, oleh karena itu kita dari CGT Angkatan 6, saya bersama ke-6 teman saya akan menyerahkan ini kembali kepada moderator kita, Ustazah TV. Monggo Ustazah TV. Terima kasih Saudara dan terima kasih para CGT hebat. Dan juga terima kasih terutama kepada Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anakku, para ustazah. Terima kasih sudah membantu kami semua untuk dalam aksi nyata pemetaan model sekolah. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pertemuan mendatang. Ya. Terima kasih untuk yang kedua pemanfaatan ya. Terima kasih, saya selaku pembawa acara atau moderator. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Manyar, pengurus yayasan, tokoh masyarakat, ustadz-ustadzah, wali murid dan anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillah kita masuk di sesi yang kedua dalam pemanfaatan atau mencari peluang dalam pemanfaatan aset bagi pengembangan program yang berpihak pada murid. Nah, setelah kemarin kita sudah memetakan aset, ya, maka sekarang dari hasil pemetaan kemarin kita cari peluang dari manfaat aset tersebut. Nah, selanjutnya ke slide nomor 34 terus ada. Nah, selanjutnya kita langsung fokus pada pemanfaatan modal manusia. Nah, ini langsung dipandu oleh Ustazah Umi. Kepada Ustazah Umi dipersilakan. Baik, terima kasih Ustaz Topan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya di sesi kedua ya. Setelah kita sudah memetakan aset-aset yang ada di SD Muhammadiyah Manyar, kali ini kita akan mencoba untuk menggali lagi dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini juga anak-anak tentang pemanfaatan dari yang pertama yaitu modal manusia di SD Muhammadiyah Manyar. Pada sesi yang lalu itu kan sudah kita petakan ya bahwa dalam modal manusia itu salah satunya ada guru yang mempunyai pendidikan minimal S1 seperti itu. Kemudian ada lagi guru-guru yang ramah dan yang lainnya. Baik, kira-kira dari Bapak Ibu kira-kira ada masukan untuk modal manusia ini untuk pemanfaatannya seperti apa saja, monggo bisa disampaikan di forum ini. Oke. Barangkali dari Bapak Aziz dari yayasan untuk pemanfaatan modal manusia ini bisa seperti apa Bapak? Baik, terima kasih Ustazah Umi. Di modal manusia ini kalau saya melihat malah modal yang terpenting yang dimiliki SD Muhammadiyah Manyar ya. Karena dengan modal manusia yang berawal dari kita tentunya dari SDM dan tenaga pendidikan ya yang sangat selektif dalam memilih dan menghasilkan guru-guru pilihan yang kreatif dan juga bisa mengikuti bahkan banyak ide-ide baru yang inovatif yang dilakukan oleh guru-guru. Ini menjadi hal yang luar biasa bagi program-program SD Muhammadiyah Manyar yang itu berimplikasi
implikasi kepada pelaksanaan program tersebut yang sangat bermanfaat bagi kemajuan SD Muhammadiyah Manyar. Lebih-lebih khususnya berimplikasi secara langsung terhadap anak-anak yang ada di dalam kelas, dengan gurunya yang kreatif dan inovatif, gurunya yang kompeten dan mempunyai komitmen yang kuat ya untuk mengembangkan potensi anak-anak. Maka alhamdulillah sudah terbukti prestasi-prestasi SD Muhammadiyah Manyar, kualitas karakter anak-anak ya itu sangat nampak bagi masyarakat, yang itu akhirnya menjadi kepercayaan tersendiri masyarakat untuk mengamanahkan putra-putrinya di SD Muhammadiyah Manyar. Sehingga saya melihat modal manusia ini justru modal yang paling utama yang dimiliki SD Muhammadiyah Manyar. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak Aziz. Baik, dari kita, saya menyumbangkan satu pemanfaatan modal manusia. Yang pertama, pemanfaatannya adalah untuk kolaborasi dalam mengajar melalui Legend Study. Iya, oke, baik, untuk pemanfaatan manusia ini salah satunya yaitu guru yang kreatif dan kompeten ini akan melanjutkan ya, akan menelurkan siswa-siswa yang berkompeten, kemudian menambah kepercayaan masyarakat sehingga bisa menyekolahkan anaknya di SD Muhammadiyah Manyar. Kemudian adanya kolaborasi dari guru-guru yang kompeten itu bisa menghasilkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Baik, untuk ya sudah kita karena guru kita itu multi talent, jadi untuk guru ekstrakurikuler tidak perlu mendatangkan dari luar. Bisa memanfaatkan manusia atau orang-orang yang ada di SDMM ini untuk kegiatan ekskul juga, karena guru-guru di SD Muhammadiyah Manyar ini punya talenta yang sangat banyak gitu ya. Baik, terima kasih saudara kita. Selanjutnya untuk modal yang kedua yaitu modal sosial akan disampaikan oleh Ustazah. Baik, terima kasih kesempatannya Ustazah Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, anak-anakku serta Ustazah kita dan juga Bapak Aziz yang saya hormati, hari ini kita memanfaatkan modal sosial dari SD Muhammadiyah Manyar yang minggu lalu atau pekan lalu sudah kita petakan. Modal sosial kemarin kita sudah sepakati bahwa salah satunya adalah bagaimana kolaborasi antara sesama guru dan juga dengan yang di eksternal sekolah. Mungkin barangkali dari modal sosial yang sudah dipetakan kemarin ada yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan SD Muhammadiyah Manyar menjadi sekolah yang lebih baik. Monggo Bapak Ibu, mungkin dari perwakilan Mas oke Ustaz Vita. Mungkin ini dari gerakan filantropinya adik-adik ini, anak-anak ini bisa untuk bakti sosial. Oke, di sekolah ya Ustaz Vita ada program filantropis yang ini bisa digunakan untuk kegiatan sosial untuk diberikan kepada teman-teman atau saudara-saudara yang kurang mampu ya untuk melanjutkan pendidikannya menjadi lebih baik. Ya, yang pertama itu keren lagi dari Bunda Asia ya, luar biasa. Monggo Bunda. Bunda Wajib. Jumat bukan sadar barangkali yang setiap hari Jumat itu anak-anak siswa diajak untuk memberikan kepada orang-orang di sekitar kita terkait dengan makanan. Oke, baik. Bunda ini salah satu programnya UAM ya, Jumat berkah yang kita laksanakan setiap satu pekan sekali. Berkah yang nanti diberikan untuk kepada yang membutuhkan berupa makanan. Ini salah satu yang bisa kita manfaatkan sebagai modal sosial dari SD Muhammadiyah Manyar. Ada lagi? Ya. Oh iya Ustaz Vita. Ini guru-guru ini kan ada yang aktif di organisasi. Nah, kayak misalnya guru Muhammadiyah, PGRI dan lain-lain. Nah, itu gugus ya, KKG gugus. Nah, mungkin bisa dimanfaatkan untuk berbagi praktik baik di sana. Sip, keren. Baik, ada kolaborasi dan juga dari kelompok baik itu Perserikatan Muhammadiyah ataupun melalui gugus yang bisa berkolaborasi untuk meningkatkan kemampuan
tadi ada beberapa ya untuk modal. Nah ini untuk memanfaatkan modal politik. Di sini barangkali ada yang bisa menyampaikan pemanfaatan modal politik khususnya untuk kebermanfaatan di SD Muhammadiyah Manyar. Seperti itu Bapak Ibu Sospada. Monggo barangkali ada yang bisa kita. Kemarin kan kita salah satunya modal politik ada juga dengan puskesmas misalnya, karena wali murid juga ada yang di situ juga, nanti bisa terkait layanan kesehatan di SDMN, imunisasi, ya imunisasi. Kemudian kita juga bisa ini ya dengan dana sehat Muhammadiyah, ya karena kita juga ada wali murid juga yang di RSMG juga bisa membantu untuk layanan kesehatan terbaik. Oke, baik, terima kasih Saudara Tisa tadi sudah menyebutkan dari kerjasama dengan pihak puskesmas yang hari ini program-program puskesmas juga bisa kita manfaatkan. Misalkan ya, di sini tentang kesehatan murid, kesehatan guru seperti ini. Radio sekolah di Muhammadiyah Manyar itu kan dengan puskesmas Komplio. Kemudian kerjasama dengan dana sehat Muhammadiyah, ini milik Muhammadiyah ya, untuk layanan kesehatan. Dari segi yang lain selain kesehatan, ada juga untuk membuat modal politik SDM itu adalah kerjasama sekolah dengan industri yang ada di sekitar sekolah ya. Salah satu contohnya yang terakhir kita mengundang mereka untuk menjadi guru tamu di kita, mengenalkan dengan industri yang ada di Kota Gresik, mengingat bahwa Kota Gresik itu juga kota industri seperti itu. Iya. Nah ini kita juga dapat memanfaatkan dari lembaga-lembaga yang ada. Di sini saya jadi menyebutkan dari pihak industri bisa diundang untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak melalui materi-materi sebagai narasumber untuk menambah pengetahuan anak-anak tentang industri. Baik, terima kasih Bapak Ibu Soskada. Selanjutnya untuk modal yang keempat adalah modal agama dan budaya akan disampaikan oleh Ustaz ini. Terima kasih Saudara Ati. Berikutnya yaitu modal agama dan budaya. Menurut Bapak Ibu serta anak-anak, Ustaz-Ustazah, kira-kira apa ya pemanfaatan yang bisa dimaksimalkan di SD Muhammadiyah? Oke, Saudara kita. Ya, kan kita dekat dengan masjid, keluarga, jadi bisa kebiasaan anak-anak untuk sholat dan berbaris dengan tertib, doa mau ke masjid, biasanya kebiasaan Islami. Itu bisa terus terkait dengan modal agama juga mungkin juga bisa untuk ini kayak kegiatan manasik haji gitu ya, dengan TK sekitar nanti kan juga bisa menarik untuk PPDB juga. Oh gitu ya. Bagus sarannya. Pemanfaatan yang pertama tadi tentang berjamaah di masjid ya, karena kita dekat dengan masjid. Lalu tentang ada makan juga, pembiasaan makan. Lalu tadi yang tentang manasik haji ya, mengundang TK-TK untuk praktek manasik haji. Bisa sekaligus untuk program PPDB, menunjang program PPDB. Baik, terima kasih Saudara Peter. Selanjutnya ada yang budaya ya. Oh baik, Pak pernah ada pawai desa itu dengan kita ikut. Sebenarnya ketika ada pawai atau ada kegiatan di tingkat RW maupun desa, kita tidak akan bisa mencoba itu di sana. Sehingga anak tampil di sana juga termasuk promosi. Bahkan kalau kita sudah lama ya sudah kita ikuti ya. Pernah kita pawai atau kelurahan setempat mengikuti kegiatannya. Baik. Sepertinya untuk modal agama dan budaya SD Muhammadiyah pemanfaatannya cukup sekian dari saya. Selanjutnya modal berikutnya yaitu modal disampaikan oleh Ustazah Fia. Oke, terima kasih Ustazah Tiwi. Baik Bapak Ibu dan juga Ustazah dan juga anak-anakku. Kita
kita kembali ke pemanfaatan modal fisik. Tadi kemarin ya kita sudah sempat memetakan bahwa SD Muhammadiyah Manyar ini adalah sekolah yang cukup elit dan mewah dan letaknya juga strategis. Nah, dari identifikasi tersebut, kira-kira modal fisik ini bisa kita manfaatkan seperti apa nih? Mungkin dari tokoh masyarakat, terus saya dan juga anak-anak nih, seperti apa? Monggo, silakan Raisen atau angkat tangan. Oke, dari LSPO. Kegiatan untuk fisik ya, karena kita banyak sekali. Ada halaman dan sebagainya. Perlu kita kolaborasi dengan wali murid atau dengan tokoh masyarakat. Bahkan beberapa organisasi datang ke sini untuk kegiatan-kegiatan pakai rapat dan sebagainya. Cuma yang perlu kita perhatikan barangkali untuk alat musiknya perlu kita coba studio musiknya perlu coba dari kepala sekolah. Yang ini kedap suara dan tidak terdengar dari bawah. Oh iya, siap. Terima kasih. Ini salah satu perwakilan dari LSPO ya, ada Pak Hasan terkait dengan modal finansial yang dimiliki sekolah, terutama yang disoroti adalah modal musik yang dimiliki oleh sekolah, terutama yang disoroti adalah terkait pemanfaatan ruang musik. Mungkin nanti di sana bisa gayung bersambut dengan pihak sekolah karena kita sudah memiliki ruang musik yang luar biasa. Namun sayangnya belum kedap suara dan juga kadang ketika ekskul juga suaranya terdengar sampai bawah seperti itu nih Pak Hasan. Nah, ini disoroti oleh lembaga dari seni budaya yang ada di Muhammadiyah. Mungkin langsung disalut oleh kepala sekolah. Sekolah yang sudah bagus ini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran yang berbasis IT. Nah, pemanfaatannya saya rasa lebih pas ya. Sekolah IT itu ya Ustaz ya. Nah, ini aja wawasan tadi. Nah, betul. Terima kasih Ustaz Fitnah selaku kepala SD Muhammadiyah Manyar. Jadi memang arahnya ini nanti akan ke sains teknis seperti itu ya, atau sekolah IT. Karena di sekolah kita ini kan fasilitas sudah baik, WiFi juga sudah ada dengan teknisi-teknisi IT atau guru-guru yang paham IT. Mungkin kita bisa menuju SDMM sebagai sekolah IT seperti itu ya, sebagai penguat dari tagline sekolah, yakni sains teknis, sains teknologi bahasa Inggris seperti itu. Oke, next untuk modal selanjutnya yakni modal lingkungan alam SDMM akan dilanjutkan oleh Ustadz Rudi. Oke, dari pemanfaatan modal lingkungan alam, mungkin dari Bapak Ibu semuanya melihat SD Muhammadiyah Manyar yang letaknya di mana, di Jalan Amuntai ini, barangkali ada usulan apa yang sekiranya pemanfaatan di modal lingkungan alam SDMM ini seperti apa? Mungkin ada. Kan kita itu kan berada di kota Eli, terus kemudian kita ya perumahan terus juga Gresik ini kan kota industri juga dan pabrik juga di sini. Jadi pemanfaatan mungkin lebih kepada gerakan penghijauan di sekolah, green school. Oke, ada ziarah apa ziarah? Karena letaknya itu dekat dengan Grace Mall, berarti sekolahnya itu di mall. Bisa belajar. Atau pamerannya di sana. Terima kasih ya Tia. Kemudian ada tambahan. Itu dekat dinas itu bisa. Anaknya di sana. Iya, sekolah itu berbagai tanah. Iya. Terima kasih Tia, terima kasih Ustazah. Ada selanjutnya Baik, ini modal yang terakhir Ustaz ada yang setuju yaitu pemanfaatan modal finansial ya. Jadi finansial atau keuangan. Jadi monggo Ustaz ada masukan atau ada gambaran terkait pemanfaatan finansial SDM ini untuk pengembangan pendidikan di SD Muhammadiyah. Ya, silakan saudara kita. Ya, karena kita finansialnya sudah kuat dan kita juga sudah punya minimarket sendiri, jadi bisa dimanfaatkan untuk menyediakan makanan sehat, camilan, jajanan sehat untuk anak-anak. Luar biasa ini ada kaitannya dengan kesehatan anak-anak ya saudara ya.
keberpihakan dengan siswa itu ya. Ini sudah Kemudian jelas. mungkin untuk yang kayak dana BOP, BOS itu bisa untuk lebih mengembangkan, mensupport operasional sekolah, karena juga selain itu juga kan didukung oleh SPP yang juga cukup tinggi juga, mungkin ya kalau di SDM ini bisa dimanfaatkan untuk itu. Oke, selanjutnya Pak Aziz. Ya, modal finansial SDM ini ya, kira-kira kalau dari SPP dan DPP-nya juga cukup tinggi ini, rasanya sudah layak untuk pengembangan sekolah lanjutan ini. Ya. Nomor dari kelanjutan dari alumni SDMM. Yuk bisa segera. Fasilitas sarana prasarana lain yang sangat dibutuhkan siswa, misalnya fasilitas kolam renang atau fasilitas yang lain-lain yang itu bisa jadi dengan membebaskan lahan yang ada di sekitar SDMM terus digunakan untuk fasilitas sarana prasarana pendukung lainnya, arena bermain dan fasilitas olahraga. Ada masukan lain Ustaz? Karena kalau kita diskusi tentang finansial, pemanfaatan finansial ini sepertinya cukup menarik. Sudah sepertinya. Sudah. Oke. Alhamdulillah Ustaz-Ustazah dan Bapak Ibu wali murid serta pengurus yayasan, kepala sekolah dan anak-anak yang berbahagia yang pada hari ini sudah bersama-sama kita aset-aset sekolah, kita sudah memetakan, sudah mendiskusikan manfaat asetnya dan seterusnya. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dari tamparan dari teman-teman semuanya serta Bapak Ibu wali siswa serta tokoh masyarakat tadi, tentunya dari pemerintah ini tadi muncul tadi banyak yang sudah disampaikan terkait apa itu program-program yang mana kita bisa melihat dari pemanfaatan aset tersebut. Yang simpulan dari notulen ini tadi, apa yang dari secara fisik itu tadi, bisa menyiapkan terkait sama lahan sarana bermain itu tadi, dan sekolah lanjutan. Terus berikutnya itu tadi ada kegiatan-kegiatan menarik lagi yang sekiranya nanti bisa berdampak ke siswa. Contohnya seperti apa? Ada pawai desa yang tadi disampaikan oleh Bapak Hasan tadi, terus kemudian manasik haji dekatnya dengan masjid. Itu dari beberapa, sekali lagi ada filantropis juga. Itu dari yang hasil kita pertemuan yang kedua ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu semua dan adik-adik semuanya, anak-anak semuanya. Terima kasih Ustaz Rudi yang hari ini berperan sebagai notulen, ya, sudah memberikan simpulan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam proses diskusi tadi kami banyak kekurangan. Bila ini bisa beliau astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.